Bener, Bu. Tepuk tangan buat Ria. Terus selanjutnya siapa nih yang mau maju selanjutnya? Dede Tut. Tuti, coba. Neng Tuti katanya. Neng Tuti coba maju dijelasin. Butut. Siti. Sati, Siti, Tuti. Istri mendapatkan ini bentuk bakteri yaitu bakteri Spirilia dan bakteri Bacil. Ini namanya berbentuk spiral. Dan ini berbentuk vibrio. Contohnya itu vibrio cholerae. Ini Bacil cholera. Kemudian Spiroseta. Contoh bakteri itu Treponema pallidum, penyebab penyakit rabies bunga. Wow, kemudian dia bakteri bakteri itu yang pertama, yang satu ini monobasil, contohnya itu E. coli ya, Escherichia coli. Itu tuh penghuni kolon manusia. Kemudian Diplobasil, contohnya Salmonella typhosa. Kemudian penyakit apa itu? Salmonella typhosa? Tipes. Kemudian terakhir itu Streptobacil. Contoh bakteri itu Bacillus anthracis. Penyebab penyakit Antrak. Tepuk tangan buat mengikuti. Selanjutnya yang terakhir. Jangan dong. Yang terakhir ini mengenai bentuk berdasarkan bentuknya bakteri ya. Ini ada monococcus. Jadi berdasarkan fokus ya, fokus itu kan bulat. Ini ada monococcus jadi satu. Terus ada diplococcus, ada staphylococcus ini yang seperti segitiga kebalik ya. Terus ada streptococcus ini yang bawah. Terus ada sarkina dan ada tetracoccus. Itu. Contohnya tabu. Contoh monococcus sendiri ada Neisseria Gonore. Penyebab apa itu? Sipil. Itu menyebabkan Sipilis. Terus ada Gonorea. apa? Gonorea. Itu penyakit kencing nanah. Terus ada Diplococcus, contohnya Diplococcus pneumonia. Terus ada contoh Streptococcus mutan, Sarkina, contohnya Thiosarkina rose. Ada Staphylococcus, contohnya Staphylococcus aureus. Bener nggak coba jawabannya? Jadi tadi tuh apa aja yang dibahas tadi di kegiatannya? Ciri-ciri Bakteri, struktur dulu ya. struktur tubuh bakteri. Ada kapsul, dinding sel, membran plasma dan yang lainnya. Terus ada bentuk bakteri tadi. Ada Basil, kokus, spiral. Nah, terus dicoba lihat di bahan ajar kalian itu ada buat evaluasi ya. Sambil didiskusiin juga. Coba siapa yang mau baca soal pertama? Bacanya aja, Bu. Dijawab juga dong. Coba siapa yang mau? Saya nggak Bu. Coba. Pertama, untuk mencegah kerusakan dan pembusukan, pedagang ikan dan nelayan sering menyimpan ikan dan menggunakan es. Penggunaan es ini bertujuan agar ikan menjadi lebih awet. Mengapa hal ini terjadi? Menurut saya, karena dengan pemberian es ini akan menghambat dari reproduksi bakteri itu sendiri. Kan bakteri itu membutuhkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhannya. Nah, Kalau buat lingkungan dari mana? Ya mungkin tidak baik.
Iya, jadi ini ya, metabolisme bakteri itu, jadi kalau misalkan di tempat yang tidak sesuai dengan pertumbuhannya itu nanti akan menyebabkan metabolismenya itu tidak berjalan. Nah, pada eubakteri biasanya kalau misalkan lingkungannya tidak mendukung, dia akan membentuk endospora. Jadi dia itu berhenti untuk melakukan metabolisme sampai dia menemukan lingkungan yang tepat untuk dia berkembang biak lagi, melakukan metabolisme lagi. Terus soal yang nomor 2, coba siapa yang mau jawab? Ayo, siapa? Ya udah, coba dibaca aja, nanti dibahas bareng. Coba siapa yang mau baca? Bacanya aja ya, Bu. Ya, coba. Mengapa bakteri tidak bereproduksi secara seksual? Apa perbedaan antara reproduksi seksual dan paraseksual? Nah, kira-kira apa ya? Tadi Ibu jelasin tuh tentang apa reproduksi bakterinya tuh dibagi menjadi 2 tadi. Tidak melakukan reproduksi seksual. Kenapa coba? Kira-kira kenapa ya? Kalau misalkan kita manusia atau hewan gitu melakukan reproduksi itu harus ada apa? Harus punya sistem reproduksi kan? Iya, harus betul. ada alat-alatnya juga. Nah, kalau bakteri kira-kira punya nggak? Tidak punya, Bu. Jadi bisa dikatakan bakteri itu tidak melakukan reproduksi seksual karena tidak memiliki sistem reproduksi kayak kompleks kayak kita. Jadi dia menggunakannya aseksual dan paraseksual. Nah, tadi apa coba perbedaannya? Perbedaan antara Seksual dan paraseksual. Kalau seksual gimana tadi? Kalau seksual itu ada sistem reproduksi. Iya. Juga kalau bakteri itu kita bisa tahu nggak jantan sama betinanya? Tidak. Tidak. Nah, kalau manusia, kalau hewan kan ada, jadi bisa bereproduksi secara seksual. Terus kalau misalkan paraseksualnya kan, jadi bakteri itu kan jadi tadi itu tidak ada istilah betina jantan. Jadi dia hanya melakukan ada konjugasi, pemindahan materi genetik yang lebih dari satu konjugasi. Terus ada konjugasi, transformasi. Iya. Oke, tepuk tangan buat Dede Isa. Ya, kayaknya Remisa lebih nyalahin ini. Ya udah ngerti semua kan? Ngerti tentang bakteri. Tadi ada ciri-cirinya, ada morfologinya. Terus tadi ingat nggak perbedaan antara eubakteri dan archaebakteri? Apa coba? Geser mana, Bu? Replikan itu yang pada apa yang tidak ada? pada eubakteri. Pada eubakteri benar nggak ya? Pada eubakteri itu ada peptid replikannya, sedangkan archaebakteri itu tidak ada. Iya. Nah gitu, jangan kayaknya Dede Isa bakalan remisat. Iya, Bu. Jadi tadi dari strukturnya udah, ciri-ciri bakteri udah tahu kan, perbedaan dari reproduksinya juga udah tahu. Jadi nanti penjelasan selanjutnya tentang ini ya. Selanjutnya materi setelah bakteri nanti dipelajari ya. Oke, dari Ibu cukup sekian. Yang rajin belajarnya